video kali ini saya akan membahas tentang turunan parsial, di mana turunan parsial ini adalah kita menurunkan sebuah fungsi yang lebih dari satu peubah atau lebih dari satu variabel. Misalnya kita punya fungsi x, y itu sama dengan 3x kuadrat ditambah y dikurang 1. Atau kita punya z sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2y kurang z ditambah 1 dan lain sebagainya. Nah, turunan parsial sendiri punya beberapa notasi. Namun pada video kali ini saya hanya menggunakan notasi dari fx, x, y dan fy, x, y. Nah, di sini untuk fx sendiri itu adalah turunan parsial terhadap x, terhadap variabel x, di mana x kita turunkan dan y kita anggap konstan atau tetap. Begitu juga pada fy, kita hanya menurunkan variabel y dan x kita anggap konstan. Baiklah, masuk kepada soal. Nah, untuk soal pertama yaitu z sama dengan fungsi x, y yaitu xy pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4 ditambah 3y kuadrat. Maka berapakah a fx 2,3 dan b fy 2,3? Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus mencari dahulu turunan parsial terhadap variabel x-nya, kemudian substitusikan nilai 2,3-nya. Begitu juga pada soal yang B. Oke, yang pertama kita jawab A. Kita cari dahulu turunan parsial terhadap fungsi x, terhadap variabel x-nya. Nah, untuk mencari turunan terhadap variabel x-nya, maka x-nya yang kita turunkan dan y-nya kita anggap konstan. Nah, untuk xy pangkat 3 sendiri, y-nya kita anggap konstan dan x-nya kita turunkan, maka menjadi y pangkat 3. Untuk negatif 2x pangkat 4 menjadi negatif 8x pangkat 3. Dan 3y kuadrat karena tidak mempunyai variabel x, maka kita abaikan saja. Kemudian kita substitusikan ke dalam nilai 2,3-nya. Ya, menjadi 3 pangkat 3 dikurang 8 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini berarti 27 dikurang 64, hasilnya adalah negatif 37. Nah, kemudian untuk yang B. Ini yang B adalah kita harus mencari turunan terhadap variabel y-nya dahulu. Ya, berarti untuk xy pangkat 3 adalah 3xy kuadrat. Untuk negatif 2x pangkat 4 tidak mempunyai variabel y, maka kita abaikan. Untuk 3y kuadrat maka menjadi 6y. Nah, kemudian kita substitusikan nilai 2,3-nya. Yaitu 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3. Nah, berarti ini 3 kali 2, 6. 6 dikali 9, 54. Ditambah 18. Maka hasilnya adalah 72. Nah, sudah dapat hasilnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Yaitu z sama dengan sin x pangkat 5y kuadrat. Tentukan zx dan zy. Nah, ini berarti kita mencari turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y. Nah, pertama kita cari dulu zx atau turunan parsial terhadap variabel x-nya. Nah, sebelum itu teman-teman harus ingat ketika kita punya y sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Nah, jadi ketika di sini kita punya sin x pangkat 5y kuadrat, maka turunannya adalah cos x pangkat 5y kuadrat. Nah, baru karena dia terhadap variabel x, kita turunkan yang variabel x-nya yaitu 5x pangkat 4y kuadrat. Atau bisa kita tulis 5x pangkat 4y kuadrat cos x pangkat 5 y kuadrat. Nah, kemudian kita cari zy atau turunan parsial terhadap fungsi y.
Berarti kita mencari turunan dulu dari sin X pangkat 5 Y kuadrat, yaitu sama seperti tadi, cos X pangkat 5 Y kuadrat. Nah, kita turunkan variabel Y-nya, yaitu Y kuadrat, menjadi X pangkat 5-nya tetap, Y 2-nya taruh depan. Nah, bisa ditulis menjadi 2X pangkat 5 Y cos dari X pangkat 5 Y kuadrat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soal nomor 3. Tentukan kemiringan garis singgung pada kurva X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurang 4XY ditambah 7X sama dengan 3 di titik 1, min 1. Nah, untuk mencari kemiringan garis singgung, kita harus mencari turunan pertama. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita cari dahulu turunan parsial terhadap X dan Y-nya dari kurva ini. Ya, kemudian kita substitusikan nilai 1, negatif 1-nya. Nah, oke. Jadi misalnya kita punya Z sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurang 4XY ditambah 7X pindah ruas menjadi negatif 3 sama dengan 0. Oke, kita turunkan terhadap X-nya. Ya, menjadi 2X dikurang 4Y ditambah 7. Nah, baru kita substitusikan kepada nilai 1, negatif 1-nya. Ya, jadi Zx terhadap 1, negatif 1 ya. Ini menjadi 2 dikali 1 dikurang 4 dikali negatif 1 ditambah 7. Nah, ini berarti 2 dikurang negatif 4 ditambah 7. Berarti hasilnya adalah 13. Nah, kemudian kita cari ZY-nya, yaitu 4Y dikurang 4X. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam nilai 1, negatif 1. Yaitu berarti 4 dikali negatif 1 dikurang 4 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 8. Kita punya nilai Zx-nya adalah 13 dan Zy-nya adalah negatif 8. Nah, lalu kita ke soal, yaitu tentukan kemiringan garis singgung. Nah, rumusnya adalah dy per dx sama dengan negatif zx per zy. Nah, kita substitusikan nilainya, yaitu ini zx terhadap fungsi 1,1 ya. Nah, ini juga terhadap fungsi 1,1. Berarti kita masukin negatif dari 13 per negatif 8. Hasilnya adalah 13 per 8. Nah, itu dia.